Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ikhwatul iman rahimakumullah, sha'imin dan sha'imat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bersyukur kita kepada Allah. Tahun ini Allah memberikan kesehatan, waktu luang kepada kita untuk menunaikan kewajiban puasa di bulan Ramadan. Yang dimana Rasulullah SAW menegaskan bagi mereka yang berpuasa di bulan Ramadan dikategorikan menjadi orang-orang yang farhatan, orang yang mendapatkan dua kebahagiaan. Sebagaimana dalam hadis riwayat muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Walis-sha'imina farhatani yafrahuhu." Bagi mereka orang-orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan dua kebahagiaan karena puasanya. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitrihi. Ketika dia berbuka puasa, dia akan gembira, dia akan senang, dia akan bahagia dengan buka puasanya. Yang kedua, wa idza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Ketika kelak nanti di hari kiamat, dia berjumpa, dia bertemu dengan Allah Azza wa Jalla, dia akan bahagia dengan puasanya. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kenapa orang-orang yang berpuasa dikategorikan berbahagia? Yang pertama, ketika dia berbuka puasa. Bagaimana mungkin orang yang akan berbuka puasa tidak gembira? Dalam kehidupan dunia di hadapan dia, berbagai macam jenis makanan, berbagai macam jenis minuman sudah terhidangkan untuk dia konsumsi atau untuk dia nikmati. Yang ini tentunya menjadi kebahagiaan dunia. Sedangkan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa hidup itu bukan hanya bahagia dunia, tapi sampai dengan akhirat. Dan bagaimana supaya ketika kita buka puasa, kebahagiaan dunia dengan berbagai macam aneka makanan dan minuman itu menjadikan kebahagiaan kita sampai ke hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Tentunya tata cara berbuka puasa sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang menjadikan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Lalu apa saja tata cara puasa yang disunnahkan ketika berbuka puasa sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW? Yang pertama adalah mensegerakan berbuka puasa. Ikhwatul iman rahimakumullah. Ketika sudah terdengar suara azan, maka janganlah kita sibuk dengan aktivitas dunia kita. Jangan lagi kita bermain dengan alat komunikasi kita. Jangan lagi kita sibuk dengan televisi kita. Jangan lagi kita sibuk dengan dapur kita. Tapi sibukkan diri kita, hati kita, pikiran kita untuk bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena Rasulullah SAW bersabda, la yajallun nasa bi khairin ma'ajjalul fitrah. Manusia tidak akan pernah sampai pada kebaikan yang sempurna ketika dia tidak mensegerakan berbuka puasa. Imam Bukhari nomor hadis 1957 yang hadisnya sahih. Ini yang pertama. Yang kedua, hendaknya yang mereka ingin bahagia dunianya dan akhiratnya ketika berbuka puasa, dia mengikuti tuntunan sunnah Rasulullah SAW berbuka dengan buah-buahan atau berbuka dengan kurma. Bagaimana Imam Abu Daud meriwayatkan nomor hadis 2356 dari Rasulullah SAW, "Idza aftara ahadukum falyuftir 'ala tamr." Apabila salah seorang kalian berbuka puasa, hendaknya dia berbuka puasa dengan kurma. Wa illam yajid, ketika dia tidak mendapati di hadapannya sebuah kurma, falyuftir 'alal ma, hendaknya dia berbuka dengan air putih. Kenapa harus dengan kurma? Kenapa harus dengan air putih? Maka Nabi menegaskan, fa innahuma lahu tahurun, karena kedua benda tadi lebih mensucikan, menjaga kebersihan tubuh orang-orang yang berpuasa dan kebersihan hati dan iman orang-orang yang berpuasa. Kemudian yang ketiga, setelah kita memiliki kurma, setelah ada air putih di hadapan kita, sebelum kita mengkonsumsinya, maka hendaklah mengucapkan bismillah. Bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan, idza akala ahadukum falyazkurismullah. Apabila salah seorang kalian akan makan, maka ucapkanlah bismillah. Imam Abu Daud nomor hadis 3767. Maka tuntunan yang keempat, setelah kita membaca bismillah, memakan buah kurma, meminum air putih,
maka bacalah doa berbuka puasa dengan doa yang sesuai dengan tuntunan sunnah Rasulullah SAW. Apa doa berbuka puasa? Zahabat doma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insyaallah ta'ala. Telah hilang dahaga, telah basah tenggorokanku, dan pahala bagiku telah tetap jika Allah menghendaki. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 2857 yang kedudukannya hasan. Yang doa oleh malaikat sumtu kedudukannya adalah dhaif, maka kita tinggalkan. Kemudian yang terakhir, tuntunan sunnah berbuka puasa agar mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dari Allah dan Rasulnya adalah mengakhiri buka puasa kita dengan membaca hamdalah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, wa idza akhirahu hamidahullahu ta'ala. Dan ketika dia terakhir menyelesaikan makan dan minumnya untuk menunaikan kewajiban sholat kepada Allah, maka memujilah, bertahmidlah kepada Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwatul iman rahimakumullah. Kewajiban kita berbuka puasa hanya membatalkan saja. Cukup dengan kurma dan air putih, tidak memakan yang selainnya. Tunaikan kewajiban sholat kita yang lebih utama dan mulia di depan Allah. Setelah itu baru silakan memakan yang lainnya. Setelah sholat wajib kita tunaikan bersama-sama. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum